lihat di dekat hordeng itu pocong. Dia katanya cerita mau diculik, mau diambil sama kuntilanak itu. Oke guys, ya balik lagi dengan gua De Santiago ya sebagai host dari Sermoy. Dan kali ini kita kembali lanjut ke Scary Talk episode 2 ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton Scary Talk episode 1 dan apresiasinya juga cukup baik di sana ya. Dan makanya gue lanjut nih untuk masuk ke Scary Talk episode 2. Dan di sini juga gue akan ngebahas soal top 5 lagi nih. Namun top 5-nya apa, gue akan infoin setelah yang satu ini. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Sermoy Scary Talk. Oke, kali ini kita bahas untuk top 5 kembali ya guys. Dan kali ini yang akan dibahas top 5 hantu Indonesia. Wow. Bareng Dandi Ardiansyah lagi guys di episode kedua ini. Oke Dan. Oke. Apa kabar? Selamat lagi ya. Apa kabar Dan? Alhamdulillah sehat. Bang Deli apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Oke, ini kita ngebahas tema ini sebenarnya nggak cocok nih untuk di bulan puasa gini ya. Cuman nggak apa-apa. Kan katanya kan bulan puasa hantu atau setan kan diikat semua ya. Tapi betul. kita nggak bahas di bulan puasa ini. Nggak apa-apa. Biar kalian pada tahu juga nih. Top 5 hantu Indonesia versi Sermoy ya. Versi Sermoy dan versi tim kreatif ya. Disclaimer juga guys. Ini semua adalah cerita atau kita buat berdasarkan opini kita ya. Jadi menurut kita nih, kalau menurut kalian itu beda, ya kalian bisa komen lah. Ini menurut kita, jadi top 5 hantu Indonesia yang menurut kita paling serem ya di sini. Oke Dan, dari yang lo lihat nih, pastinya menarik asing semua ya, dan tidak asing semua ya. Oke guys, penasaran? Langsung aja kita bahas. Satu kita bahas adalah kuntilanak. Wow. Kuntilanak Dan. Jadi gini bang, pertama kali kalau dengar kata kuntilanak apa deh bang? Lo bang? Ya kuntilanak gitu. Jadi dia itu suka dengan anak-anak gitu. Itu yang ada di opini gua sih. Jadi ya yang ada di otak gue, kuntilanak itu ya serem. Terus kalau ketawa itu menyeramkan banget gitu. Ingat lagi gimana? Kalau menurut gue juga ya serem sih. Tapi realnya pernah lihat gak? Ya, belum pernah. Jangan sampai ya. Untungnya belum pernah. Oke, kita bahas soal kuntilanak ya di top 5 hantu Indonesia yang pertama. Ya, kuntilanak atau sering disingkat Kunti adalah hantu yang dipercaya berasal dari perempuan hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan dari anak tersebut belum sempat lahir atau keguguran. Ya, berdasarkan kepercayaan dari tradisi masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita hamil bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan gunting bila bepergian kemana saja. Hal ini menyebabkan seringnya ditemui kebiasaan meletakkan gunting, jarum, dan pisau di dekat tempat tidur bayi. Tapi kalau gue pernah dengar dari temen gue ya, ini temen gue, dia sempat cerita katanya dia mau diambil kuntilanak pas kecil. Jadi waktu itu katanya benar nih, tadi kan pembahasannya soal untuk menghindarinya kan paku, pisau, dan gunting. Jadi waktu itu katanya nyokapnya kan lagi keluar. Jadi rumahnya dia tuh kayak gini Dan. Ini tempat tidur nih. Ini tempat tidur. Terus ada kaca. Jadi depan di sininya tuh kaca yang emang udah bisa langsung lihat keluar. Oh iya. Ngerti kan? Yang kayak kaca dibuka gitu terus halaman depan gitu kan. Nah terus dia katanya cerita mau diculik, mau diambil sama kuntilanak itu. Gimana bukan gitu. Untungnya nyokapnya datang, pas banget datang, dan akhirnya nyokapnya bener nih bawa paku, pisau, dan gunting itu, dan akhirnya
kuntilanaknya itu cabut. Itu realnya tuh temen gue yang cerita katanya dia hampir diambil sama kuntilanak tuh. Kalau emang diambil dia udah nggak ada kali sekarang. Iya gitu. Dan kalau dari lu pernah gak denger cerita ini atau gimana Gua dari pengalaman lu? kuntilanak ya belum pernah. Paling kayak cuma nonton video dan kuntilanak, dan kalau video itu kan belum terbukti kebenarannya. Dan kuntilanak ini kan gue juga pernah baca dia ada jenisnya, kayak kuntilanak merah, kuntilanak. Oh iya bener, Ada kuntilanak yang bawa anak, ada yang berbagai macam deh ya. heeh. Kalau susar ngesot tuh kuntilanak juga sih, Iya. iya nggak sih? Cuman beda ini kali ya. Beda Beda POV. Ya mungkin susar ngesot kan sama kuntilanak juga, cuman dia katanya di gitu kan, akhirnya gitu. kakinya di Iya, tapi sama-sama juga jenisnya gitu kan. Kalau kuntilanak merah tuh kayak apa ya? pakai baju merah. Iya pakai baju merah bener. Kuntilanak merah nggak mungkin pakai baju hijau gitu kan. Dan ada kuntilanak laki-laki, Bang. What? Iya. Ada Kuntilanak laki-laki. Dia laki-laki tapi ngondek gitu. Kuntilanak rambutnya panjang. kuntilanak laki-laki. Oh, Pernah dengar juga, jadi tapi Oh, nggak tahu benar. gue baru tahu loh kuntilanak laki-laki tuh. Ada. Wah mungkin kalau emang kalian juga pada tahu bisa komen ya guys ya, dan mungkin kita bisa bahas secara lengkap nantinya kuntilanak laki-laki itu ya. Karena gue juga baru tahu nih gitu. Berarti dari cerita kuntilanak ini itu aja, dan lu yang lu tahu ya. Emang lu belum pernah benar-benar ngalamin langsung ya? Belum pernah. Oke. Itu adalah top 5 hantu Indonesia yang pertama ya, kuntilanak. Lalu kita akan bahas soal top 5 hantu Indonesia yang kedua, yaitu pocong. Pocong. Ya kalau bahas soal pocong, gue jadi ingat film Do You See What I See. Apa tuh? Gue belum pernah nonton. Iya, itu film jadi si perempuan ini dia itu belum pernah pacaran. Dia belum pernah pacaran. Jadi dari kecil sampai sekarang belum pernah pacaran, dan dia memang niatnya mau pacaran untuk pertama kali itu. Jadi dia waktu itu yang gua kalau gue ini kan di podcast rame juga ya, podcast waktu itu di WC Wataisi. Ini gue nonton di filmnya gitu. Jadi si ceweknya ini akhirnya pacaran sama. Jadi awalnya teman-teman itu nggak tahu kalau dia tuh punya pacar kan, dikenalin pacarnya. Dan akhirnya di situ ternyata dia pacaran sama pocong. Wah, kok bisa? Iya, dia pacaran sama pocong. Karena waktu itu dia datang ke kuburan orang tuanya, terus meminta doa supaya dapat pacar. Minta doa kan harusnya jangan di kuburan dong ya, mungkin akhirnya dikabulin kali doanya, dan akhirnya dia pacar, tapi pacarnya pocong. Itu sih ceritanya dikitnya ya dari cerita film itu. Jadi pacarnya pocong gitu. Lu belum pernah nonton itu? Belum pernah. Mungkin nanti bisa nonton, atau yang belum nonton bisa nonton juga ya. Oke, kita bahas soal pocong ya. Pocong adalah sejenis hantu yang berwujud manusia yang terbungkus kafan di Indonesia. Hantu semacam ini dikenal pula sebagai hantu bungkus pocong, juga dikenal sebagai hantu kafan. Ya, pocong adalah hantu yang konon merupakan arwah orang mati yang terperangkap dalam kafan mereka, gitu ya. Menurut mitos yang beredar, dan jiwa orang yang sudah meninggal akan tinggal di bumi selama 40 hari. Setelah kematian, jika ikatan kain kafan tidak dilepaskan setelah 40 hari, tubuh dikatakan melompat keluar dari kubur untuk memperingatkan orang-orang bahwa jika jiwa mereka perlu dilepaskan. Setelah ikatan dilepaskan, jiwa akan benar-benar meninggalkan bumi. Tapi emang nggak tahu sih, emang gue juga seringnya taunya sih gitu. Jadi kalau kita nguburin orang pas lagi udah dikubur tuh emang harus dilepas ininya. Iya. Ya kan? Tadi pocong. Karena kalau enggak ya gitu, benar kata yang ini, katanya kan jadi akan ya seperti ini gitu. Jadi wujud pocong itu memiliki wajah gosong dengan mata merah menyala. Versi lain menyatakan pocong berwajah rata. Jadi ada yang melihat kalau pocong itu wajahnya gosong, ada lagi pocong yang berwajah merah. Ya, ini kalau ngebahas ini gue jadi ingat narasumber Sermoy di episode 4
yang bareng Bayu Ramadika. Hmm. Jadi dia kan waktu kecil katanya sempat diliatin pocong juga teman-teman. Cuman pocong bermata merah. Nah benar nih, seperti yang di sini kan ada pocong yang bajanya gosong dan aja yang wajah rata bermata merah gitu kan. Sama seperti yang di ceritain Bayu nih, Bayu Ramadika kalau nonton nih, Bay. Ternyata emang bener, Bay. Pocong bermata merah yang lu lihat waktu lu kecil ya. Jadi wujud pocong memiliki jadi wajah gosong dan wajah merah tadi yang gue bilangnya. Mereka yang percaya akan adanya hantu ini beranggapan pocong merupakan bentuk protes dari si mati yang terlupa dibuka ikatan kafannya sebelum kuburnya ditutup. Nah, kepercayaan akan adanya hantu pocong hanya berkembang di Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatera, walaupun penggambarannya mengikuti tradisi Muslim umat beragama lain pun ternyata dapat mengakui eksistensi hantu ini. Kalau dari lo dan pocong, Kalau pocong, pernah gak kayak dengar cerita atau mungkin lo nya sendiri gitu? kalau gua waktu kecil kayak pernah ngeliat pocong di rumah saudara gua. Pernah. Waktu kecil, tapi kecil Wah, banget, ini gue Bang. baru tahu nih. Gimana ceritanya? Kecil banget waktu itu. Dikit aja. Jadi di Bogor, rumah saudara gua tuh di Bogor ya. Dan gua suka nginep di situ. Jadi kalau misalnya nenek gua main ke Bogor, gua ikut nginep. Jadi, nah di situ kan ada saudara gua tinggal di situ. Dan itu katanya bekas kebun, rumahnya tuh bekas kebun. Nah gue singkat cerita, gue pernah di situ dan gue ditinggal sendirian siang-siang, Bang. Iya. Jadi gue lihat di deket hordeng itu pocong, Bang. Ngeliatin lo. Ada kayak, kan kalau siang tuh ada cahaya masuk ya dari pantulan kacanya. Nah di samping kayak hordeng ini ada pocong di sebelah situ. Tapi samar karena gue waktu itu masih kecil, nggak paham benar-benar. Lu nggak paham kalau itu pocong. Tapi pas lu akhirnya paham, Iya. lu tahu ya. Baru keinget dan itu ada di pikiran gue gitu. Gue pernah lihat. Tapi sekarang enggak kan? Nggak pernah lagi. Waktu kecil doang. Oh, pernah lu jadinya ngeliat. Kalau lu pernah gimana, Bang? Kalau gua nggak pernah sih. Nggak, belum pernah. Jangan sampai sih. nggak pernah. Iya itu. Cuman gue ya pernah ngeliatnya ya paling di film-film aja gitu. Cuman emang kalau realnya mengerikan banget sih ya. Kalau lu beneran lihat sama kayak si Bayu ya, Bay. Pocong merah kalau Bayu ngeliatnya. Oke, itu dia pembahasan kita soal pocong ya. Dan lanjut kita akan ngebahas top 5 hantu Indonesia yang ketiga. Kuyang. Kuyang ini baru-baru ini sih gue dengarnya ya, karena viral filmnya tuh, ada film Kuyang gitu. Jadi singkatnya ini di sini Kuyang itu adalah jadi makhluk ini tuh dikenal masyarakat di Kalimantan dan ya di Kalimantan, Kuyang diceritakan sebagai manusia atau wanita yang menganut ajaran ilmu hitam untuk mencapai kehidupan abadi dan selalu tampil awet muda nih. Penampilan Kuyang hanya terdiri dari kepala yang terbang dengan organ tubuhnya seperti jantung, hati, usus, dan ginjal. Masyarakat Kalimantan meyakini bahwa asal-usul Kuyang bermula dari seseorang yang menganut ilmu hitam untuk keabadian atau ilmu awet muda dan pesugihan. Salah satu syarat menjelma sebagai Kuyang adalah dengan menghisap darah bayi yang baru lahir atau darah wanita yang keluar saat proses persalinan. Oh berarti ini wanita ya? Oh gue kira Kuyang itu laki gitu ya, berarti wanita ya. Kalau dari lu dan gimana dan soal Kuyang? Jadi kalau gue beberapa waktu yang lalu kayaknya pernah ada video viral, emang ada penampakan Kuyang, Bang. Jadi ada videonya. Oh di daerah mana tuh? Kalimantan? Atau Kalau gimana? videonya dari mana gue kurang tahu ya. Cuman dikejar-kejar warga dan itu ada Kuyangnya, dan gue nggak tahu ya itu benar apa enggak. Jadi cuman lewat aja videonya gitu. Berarti sesuai dengan yang ini ya, palanya doang sama iya. jantung, hati, usus gitu. Terbang gitu. Kepala sampai sini. Oh terbang gitu. Terbang. Oh itu sempat viral ya? Videonya. Mungkin kalau ada bisa dan share ya nanti videonya. Ntar gue cari Biar lagi kita bantu tayangin juga nih, biar kalian tahu juga. Oh berarti memang gue taunya baru-baru ini sih soal Kuyang ini, karena memang viralnya belakangan ini aja gitu kan. Kuyang. Oke,
pembahasan kita soal Kuyang sampai situ aja. Mungkin kalau yang mau nambahin lagi bisa komen ya di kita. Dan ini dia untuk top 5 hantu Indonesia, poin atau part itu Genderuwo. Wah, gimana Dan kalau ngebahas soal Genderuwo ini yang ada di pikiran lo apa? Genderuwo ini kalau yang ada di pikiran gue, dia tuh kayak bapaknya para jin gitu ya, kayak Oh iya, paling bener-bener. atas gitu. Kalau menurut lu gimana bang? Iya, dia tuh kayak big bossnya ya, Iya, bener ya. Jadi big bossnya dari semuanya sih. Raja terakhir. Gitu yang gue tahu memang segitu. Dan di sini dari tim kreatif kita juga udah ngebantu nih mitosnya Genderuwo itu seperti apa ya. Jadi mitosnya ini mitos Jawa ya, mitos Jawa tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud manusia, mirip kera yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerahan. Tubuhnya ditutupi rambut lebat yang tumbuh di sekitar di sekujur tubuh ya. Habitat hunian kegemarannya adalah batu berair, bangunan tua, pohon besar yang teduh atau sudut-sudut yang lembab, sepi dan gelap. Genderuwo dipercaya sebagai sosok makhluk yang iseng dan wow, karena kegemarannya menggoda manusia terutama kaum perempuan dan anak-anak. Genderuwo kadang senang menepuk perempuan, mengelus tubuh perempuan ketika sedang tidur, bahkan sampai memindahkan pakaian dalam perempuan ke orang lain. Tapi waktu itu gue pernah sih ada cerita temen gue, dia anak kos. Jadi dia itu badannya nggak bisa kayak di Rep-repan gitu. iya kayak ditimpa sama orang gitu. Dan di sini dari cerita ini mungkin nggak tahu ya apa itu Genderuwo atau gimana ya. Man kan dari sini kan dibilang katanya Genderuwo suka mengelus tubuh perempuan. Wah ini ya kalau menurut lo gimana Dan dari sisi lo Genderuwo itu? Genderuwo ya. Mungkin kalau gambaran gue, Genderuwo itu kayak besar gitu ya, tinggi, hitam, dan dia menyeramkan. Tapi kalau misalnya kayak mohon maaf ya gitu, gue baru tahu malah. Sama, gue juga baru tahu nih. Mungkin kalau taunya kayak kolor hijau gitu. Ini tim kreatif dapat dari mana nih kayak gini? Lu beneran gak sih nih? Begini? Ya karena gue baru tahu sih kalau. Sama baru tahu. Berarti yang tapi dari lu pernah gak ngelihat enggak ya? Belum pernah. Kalau lu gimana bang? Gue sih belum pernah sih. Belum pernah ya. Belum pernah lihat gue Genderuwo itu. Jadi jangan sampai sih. Oke, itu dia yang kita bahas soal Genderuwo ya. Dan di sini soal Genderuwo ini bener kata lu sih, dia tuh big bossnya ya. Big bossnya dari segala hantu, jin gitu kan. Dan memang di sini semua pasti udah pada tahu lah Genderuwo ini. Dan ini juga pembahasan terakhirnya ya. Jadi dipercaya bahwa benih daripada Genderuwo dapat menyebabkan seorang wanita menjadi hamil dan memiliki keturunan dari Genderuwo. Namun biasanya wanita korban yang disakiti oleh Genderuwo tidak akan sadar sedang dengan Genderuwo karena Genderuwo akan menyamar sebagai suami atau kekasih korban dalam melakukan hubungan. Disebutkan pun kalau Genderuwo memiliki dan jauh di atas manusia sehingga ia amat mudah melihat kemolekan perempuan dan membuatnya menjadi makhluk yang senang menggoda perempuan. Ini tim kreatif lo beneran gak sih dapat kayak gini? Ini gue bacain ceritanya nih di sini. Karena ini gue nggak tahu nih. Masa iya sampai ke sini sih? Tapi apa iya Dan ya? Mesti disensor kalau nggak kena dolar kuning nih bang. Iya udah ya. Pokoknya ya buat yang tahu soal Genderuwo. Bisa komen. Bener gak sih emang kayak gini nih? Kalau nggak tim kreatif nih bener nih. Oke, itu dia cerita soal Genderuwo ya yang kita bahas. Dan kali ini terakhir ini dari top 5 hantu Indonesia adalah tuyul. Bahas soal tuyul dan yang ada di pikiran lo apa? Kalau gue sih tuyul itu bisa ngebuat kaya ya orang-orang yang katanya gitu kan.
Dan kan katanya emang kalau dipelihara itu tuyul itu katanya harus ada tumbal. Tumbal itu bukan tumbal ya, semacam kayak permintaan dia ya. Menurut lu gimana, Dan? Kalau menurut gue malah lebih lucu lagi kalau tuyul tuh sebenarnya. Kepalanya botak terus pakai kayak daleman doang, lari-lari nyolong duit, itu aja sih kalau di pikiran gue. Iya emang begitu kan emang. Tapi kan tuyul itu kan katanya emang berbentuk kecil, anak kecil, tapi aslinya mukanya tua gitu ya, bukan anak kecil. Ya. Dan ini sejarahnya soal tuyul ya. Tuyul dalam mitologi masyarakat Jawa adalah makhluk halus berwujud orang kerdil atau anak kecil dengan kepala gundul. Dalam mitologi Jawa, tuyul dikenal sebagai makhluk halus, pencuri fulus ya. Pencuri fulus untuk pemilik atau majikannya. Dilansir dari tuyul adalah makhluk goib yang lahir dari mitos Nusantara ya. Sejarawan Ong Hok Ham menyebut bahwa tuyul dalam kepercayaan masyarakat Jawa adalah sosok demit, makhluk halus yang berbentuk anak kecil, gundul, dan tuyul menurut kepercayaan melakukan pencurian bagi si empunya sehingga pemilik menjadi kaya. Tutur Ong Hok Ham ya, gue nggak tahu nih siapa ya. Mitos soal setan gundul pencuri uang sudah ada sejak tahun 1890-an, namun istilah tuyul baru muncul sekitar tahun 1929 setelah krisis ekonomi depresi besar. Sejarawan Peter Baumgart menyebut penemu tuyul pertama kali adalah Clifford Geertz. Wih, orang luar nih yang menurutnya Geertz adalah sarjana pertama yang memberikan gambaran secara rinci tentang tuyul, mulai dari kegiatan siapa yang memiliki dan cara mendapatkannya. Pada dekade 1950-an, Geertz meneliti sebuah kota kecil di Mojokerto, Kota Pare, Kediri, Jawa Timur. Setelah melakukan penelitian, Geertz menemukan uraian sistematis mengenai makhluk halus di Jawa. Dirinya mengatakan ada 3 jenis pokok makhluk halus, memedi, lelembut, dan tuyul. Tuyul menyerupai anak-anak ini, hanya mereka bukan manusia tetapi anak-anak makhluk halus. Mereka tidak mengganggu, menakut-nakuti, atau membuat orang sakit. Sebaliknya mereka sangat disenangi oleh manusia karena membuatnya jadi kaya. Karena seorang kayu muda kepada kata seorang tukang kayu muda kepada Geertz dalam abangan santri priai dalam masyarakat Jawa. Baumgart juga menyampaikan bahwa sosok hantu penghasil uang sudah diciptakan sekilas oleh G.W. Drewes dalam Verboden Rijkdom and Beiträge tot The Kennis van het Voetsgeloof Opejan, susah banget ya, yang dimuat dalam Jawa 9 tahun 1929. Sangat lama. Ini sejarahnya banget nih, gue nggak tahu sih sampai segininya gitu. Sampai detail banget ya, spesifik sekali namanya. Spesifik sekali ya, sampai orang luar berarti yang nemuin ya. Ada namanya kayak orang-orang luar kayak Orang-orang Belanda gitu ya. Ya nama-namanya gitu ya. Ya jadi dari cerita tuyul ini memang ini adalah hantu yang memang familiar lah ya. Orang-orang pasti tahu lah tuyul itu. Men kalau dari lu tuyul itu ada gak pernah pengalaman realnya dari temen mungkin? nggak ada sih kayaknya. Nggak ada, berarti itu aja. Kalau lu ada bang? Kalau gue sih waktu itu cerita dari Pak D gue ya, almarhum. Jadi dia itu emang bisa ngeliat hantu gitu. Jadi itu kan rumahnya dia sedang direnovasi. Jadi rumahnya itu lantai 2. Jadi lantai satunya ditempatin dia, lantai 2-nya lagi direnovasi. Nah terus waktu itu di lantai 2-nya itu dia kan nanti kalau namanya dibangun kan benar-benar udah kayak batu-batu gitu kan, kayak benar-benar belum jadi apa-apa gitu kan, karena lagi renovasi. Itu padi gue emang videoin dan emang ada tuyul. Iya, ada tuyul lagi joget-joget. Ada videonya, gue waktu itu sempat dikasih tahu sama padi gue. Jadi joget-joget, lari-lari, ketawa-tawa itu dan ngeliat ke padi gue gitu. Serem juga ya. Iya, itu di mitosnya emang katanya emang rumah saudara gue itu dulunya emang angker sih. Emang ada sejarahnya juga, dan emang gue sempet dikasih tahu juga tuh videonya, benar-benar ada. Itu sih kalau gue ngeliatnya emang dari pak adik gue, tapi kalau guanya langsung nggak pernah sih. Lu berarti nggak pernah juga? Belum, nggak pernah. Dan juga ya.
Oke guys, itu dia yang udah kita bahas dari top 5 hantu Indonesia yang emang berdasarkan kita ya, balik lagi disclaimer lagi nih. Ini berdasarkan opini kita nih, tim kreatif Sermoy. Jadi inilah top 5 hantu Indonesia versi kita. Jadi kalau memang menurut kalian ada yang lebih serem lagi, kalian bisa komen lagi biar nanti kita bisa bahas lagi untuk di episode berikutnya ya. Oke, kali ini itu aja yang bisa disampaikan di Scary Talk episode 2 ini. Dan jangan lupa gue ingetin lagi untuk di subscribe, comment, like ya, and share And like agar kita bisa semangat untuk kontennya ya sama Dandi Ardiansyah nih. Terima kasih banyak Dandi Ardiansyah udah datang di hari ini dan bahas sedikit soal Dandi. Apa dan project yang bakalan lo kedepannya nih yang deket-deket ini? Sulit ya. Jadi kalau sekarang nih emang lagi sibuk ini ya. Jadi di rumah tuh punya jualan online bang sebenarnya sekarang. Oh, jualan online. Lagi sibuk jualan online aja. Kalau konten itu kan mesti kayak harus nunggu tempat yang bagus dulu kan, mesti riset tempatnya dulu, jadi agak kurang efektif gitulah kalau buat konten. Oh, Jadi, berarti akhir-akhir ini emang lu lagi sibuk untuk jualan online ya? Spill dikit dong, apa sih jualannya? jualan ini kayak kerajinan dari resin, karena gue kebetulan bikin sendiri. Wih, keren tuh. Oh, Di toko oren jualan, toko oren bang. oke, buat Kebetulan iya, buat yang mau kepo bisa langsung kepo kemana Ya. TikTok gue ya? Atau mana? belum ini sih, belum disebar kemana-mana, jadi cuman emang di toko oren aja. Oh, di toko Oren aja. Mungkin nanti kalau emang mau tahu nanti kita akan share linknya di deskripsi ya. Kalau emang ada yang mau kepo gitu. Oke, kalau gitu itu aja yang bisa kita sampaikan ya di top 5 hantu Indonesia ini. Terima kasih banyak yang udah nonton. Terima kasih Dandi. Terima Oke. kasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.